Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu, Bunda Pur. Alhamdulillah. Saya sehat ini. Iya. Ibu sudah sehat, katanya sakit. Alhamdulillah sudah sehat, tadi sama Mbak Zaki sudah rapat MKS tadi Bu. Oh. Nggih. Alhamdulillah pun tasik itu Bu, tasik minum obat tapi ya alhamdulillah sudah. Okay. Anu Bu, madu niku kedah diminum terus. Nggih. Madu. Nggih, sampun. Pokoknya niku hari-hari Bu. Nggih. Ping 3 sesendok makan ngoten. Nggih. Saya cates hitam nu. Oh nggih. Teng Solo nu sok telas ngoten nggih. Tasik Bu, alhamdulillah niki tasik dhewe iki wonten jenengan niku meleh. Sing maringi. Nggih. Hitam nggih. Mboten niku putih. Sing hitam niki tasik. Oh, sing hitam telaske Bu, sesendok ngoten. Pale terus radimut dangu ngoten nggih. Oh, nggih. Dimut dadi teng lidah pun terasa nembe cair to. Nggih. Cair terus telan terus minum air hangat. Oh, nggih. Yen eco Bu. Biasanya kalau mboten kados ngentut niku entut brus ngoten. Nggih. Kula nggih konsumsi niku terus ning zaman sehat ngantos saket kula madu kurma niku tiap konsumsi mboten nenggo lara. Zaman ketriyen nyetak bertahun-tahun ngoten. Nggih kalau Pak Ustadz niku nggih niku salat bengi niku nggih kurma sing ditedho. Kula niki nggih pokoke enter kurma nggih pokoknya ganjil makan, jangan sampai enggak ganjil ngoten. Malam hari niku nggih ajeng Nggih. Yen kula pun biasa malam hari niku mandi pun biasa. Nggih. Jadi ra kaget Terus Mbak Zaki, Ibu suka ini ngerawat bunga-bunga terus Mbak Zaki. Oh, iya. Itu Ibu suka ngerawat bunga. Oh. Lihat ini di tempatnya Bu Aziza tadi itu kan ada bunga di rumahnya, jadi Ibu juga suka ngerawat bunga di rumah rajin ya. Habis ya Bu ya, anaknya pun gede-gede, putune juga wis gede-gede. Sapa sendiri? Lah mboten niku hiburan kesepian pun pinten taun mboten enten. Nggih. Nggih enten nggih Covid niku rodok sepi. Saderenge niku nggih wis sekolah dhewe-dhewe. Nggih. Wis sekolah. Wong sing ngene yakin wis pun sekolah kabeh dia nggih pun kesepian. Wis pada sibuk kabeh. Nggih. Jelek hiburan nggih Bu nggih. Nggih. Tapi eco Bu jenengan putrane celak-celak mawon. Oh nggih, Riyane. Mboten ado-ado celak mawon. Enten atus tunggal. Nggih. Sing nggih dereng kawin niku dereng duka nggih. Oh, tunggale, tasih ten Jawi nggih Bu nggih. Penjen tungake lah. Nggih. Amin. Iya Bu. Mudah-mudahan jodohnya dekat. Ini kan belum jodohnya belum mendekat Bu. Insya Allah selalu berdoa mudah-mudahan cepat. Nggih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita review lagi, Bu. Kita kembali ke Al-Fatihah lagi. Langsung ke logbooknya. Jadi sudah langsung ke logbook. Mudah-mudahan sini ada. Nah, di sini tidak ada logbooknya rupanya. Belum dimasukkan. Alhamdulillah kita saja review secara keseluruhan. Jadi dengan menggunakan hafalan saja. Jadi hafalan artinya tidak ke buku lagi. Kita akan mencoba. Jadi sampai di mana batas kemampuan kita. Kita buka kita ingat kembali surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi ismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, jadi kalau setelah kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bi dengan ismi nama, bi dengan harf ismi nama isim Allah. Ar-Rahman Maha Pengasih, isim Ar-Rahim Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kemudian yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah pujian isim li bagi Allah, Allah li bagi harf Allah, Rabbi al alamin. Isim. Nah, Semesta. ini saya bingung, semesta alam, alam semesta, terus sekalian alam banyak artinya ini. Ya, kalau saya malah karena kebiasaan yang di luar itu makanya biasanya seru sekalian alam atau semesta alam. Ismun. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman Maha Pengasih, ismun Ar-Rahim Maha Penyayang, ismun. Ya. Kemudian Maliki Yaumiddin. Maliki Yang merajai, menguasai, pemilik Yaumi hari, ad-din, yaumi hari, isim, ad-din,
hari apa agama, Agama. Balasan. Isim. pembalasan kiamat. Alasan. Ya. Ismun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya hanya kepada ismun ka. Engkau ismun na'budu. Kami menyembah. Kami beribadah. Fi'lun. Wa iyyaka dan harf iya hanya kepada ismun ka. Engkau harf maaf ismun Ismun. nasta'in. Nasta'in. Pertolongan. Ya, Ismun. kami mohon pertolongan. Fi'il. Fi'lun ya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah. Tunjukilah. Ismun. Fi'lun. Nah, kami ismun Kami. as-sirata jalan. Ismun. Al-mustaqimah. Lurus. Ismun. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sirata jalan ismun alladzina orang-orang yang ismun an'amta Kau memberi nikmat. Engkau memberi nikmat. Fi'lun ala atas harf him mereka isim Kecuali bukan ismun al-maghdubi yang dimurkai ismun ala him ala atas him mereka ismun isim wa dan harf la tidak harf ad-dallin orang-orang yang sesat. Ismun. Nah, sampai di sini sudah tidak terkecoh lagi. Kemarin yang terkecoh iya. Jadi iya hanya kepada adalah ismun. Sebenarnya iya itu harus bersambung dengan kalau tidak ka, ya. Nah, artinya dengan domir putusan domir yang dipotong-potong. Jadi domir itu ada yang dipotong-potong. Kalau pada fi'lun madi, contoh kayak an'amta. Nah, an'amta itu fi'il madi, domir yang dipotongnya adalah ta. Nah, jadi an'amta, an'ama, kemudian ditambahi dengan ta. Makanya di terjemahan situ ismun garis miring fi'lun atau terbalik fi'lun garis miring ismun. Nah, jadi begitu. Nah, jadi kayak iyaka itu sebetulnya tidak bisa berdiri sendiri, dia harus ada temannya ya. Temannya potongan domir tadi. Iyana, iyahu, iyahum. Nah, jadi seperti itu. Nah, cuma di MBBA ini yang seperti itu kan diputus, diuraikan. Kemudian tentang bacaan Al-Fatihah biasa aja seperti yang lain-lain sudah membacakan. Kebetulan memang tidak terlalu Al-Fatihah. Jadi surah-surah Makkiyah ini standar saja. Dengungnya biasa, tidak terlalu banyak kan gitu. Hanya mahraj saja, mahrajnya pun biasa sederhana saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ha dengan ha saja yang perlu dibedakan. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Itu saja antara ha dan ha. Ha dan ha. Ha itu hurufnya di kerongkongan.
di leher, batang leher, ha. Kemudian ha, ha itu ke atas lagi. Ha-nya di bawahnya, ha, ha itu di langit-langit. Kalau merasakannya ha itu di langit-langit. Nah itu. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, standar saja. Kemudian yang kedua juga sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Penekanan huruf ha dan ain. Itu yang sering tersamar. Artinya tidak begitu sebagian orang tidak begitu jelas. Mana ha, mana a, mana a. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jangan sampai biasanya pengaruh kebiasaan lidah itu kadang bergerak sendiri tanpa disadari. Alham. Ya memang sulit di dalam kan bergerak. Ya, itu refleks sebetulnya bukan keinginan. Itu. Nah, itu biasa. Ya, betul, Bu. Itu biasanya pengaruh dirubah saja iramanya dirubah biasanya ketemu itu. Kalau misalnya pakai irama ini dia mantul, dirubah saja. Biasanya insya Allah hilang. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil alamin. Ya. Kalau di SD itu memang mantul dari orang tuanya. Ya, sebetulnya kalau mantul yang begini refleks, Bu. Justru malah kalau mantul, ya mantul kol-kolah malah nggak dipantulkan. Jadi yang sering mantul otomatis, ya al ini sama goin. Goin itu sering mantulnya otomatis tanpa disadari. Ya. Kemudian ar-rahmanir-rahim. Nah ini sebetulnya agak sulit, cuma tidak diperhatikan. Ar-rahmanir. Ketika nirnya itu nirnya jelas, tapi langsung ke rohnya kan tidak jelas itu. Jadi ar-rahmanir-rahim. Ya tapi yang begini biasanya tidak begitu diperhatikan orang. Ya tidak begitu diperhatikan. Tapi kalau yang sudah belajar dari kecil ketahuan sekali dia membedakannya itu. Maliki yaumiddin, maliki yaumiddin, maliki yaumiddin. Nah, itu apa? Biasanya yaunya. Yau. Ya, yau itu apa? Melengkung, Bu ya. Melengkung yau. Jangan sampai yau. Nah, yau. Seperti W antara W dan U, tapi bukan U. Yau, ya memang ya W. Yaumiddin. Maliki yaumiddin. Kecuali berhenti kayak surah li'ila fi Quraisy, surah Al-Quraisy itu yang terakhir kan min khauf. Nah, kalau berhenti dia panjang, U-nya kelihatan. Tapi kalau pendek dia hanya melengkung. Nah, au itu dia seperti itu. Jangan sampai ai, jangan sampai i, tapi au, melengkung. Maliki yaumiddin. Nah, biasa juga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya. Nah, karena dia ada tasdid berarti 2 harokat. Nah, di sini sering ada sebagian yang kependekan. Jadi langsung iya karena, nah, langsung seperti itu. Iya karena, jadi ditahan dulu. Iya karena budu. Kebetulan ianya panjang, tapi jangan terlalu panjang. Biasanya ada yang kepanjangan karena kenyamanan. Iya kan.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Masih biasa juga, tidak terlalu. Ihdinas siratal mustaqim. Biasa juga. Cuma karena dia si, jadi tidak begitu kentara huruf shotnya emang. Seperti sin saja, tapi bukan sin sebetulnya. Si, shin, shin, sin, si, shot, shot. Sebetulnya berbeda. Siratal ladzina an'am. Nah, ini juga sering an'am. Padahal kalau di lain tidak an, tapi an'am. Nah, jadi begitu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, biasanya orang sebagian mengangkat ain ini jadi panjang. Jadi ada sampai gini, an'amta 'alaihim. Karena mendapatkan huruf ainnya itu, jadi malah jadi kepanjangan. Padahal tidak panjang dia, pendek saja. 'Alaihim, 'alaihim. Nah ini tadi lai au. Nah ini lai goi, bukan goi, goiril, salah, goiril. Jadi goiril, bukan goi, goiril itu salah, goiril. Nah, jadi ya semuanya karena pengaruh kebiasaan, akhirnya ya sudah namanya kebiasaan ya sudah sulit kita rubah, biarkan saja. Alaihim ghairil maghdu. Nah, huruf ghain itu supaya tidak terpantul, maka golnya itu jangan disaklek pada huruf G. Ghain itu sebetulnya GH. Jadi ghairil maghdu, bukan berhenti tidak, tapi dia jalan mengalir. Maghdu. Jadi mengalir. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini huruf yang bagi saya susah karena mengeluarkannya dari yaitu tadi dari geraham akhirnya atau kanan. Mulutnya harus tetap. Iya, sulit Bu. Jadi do sebetulnya beda. Memang dengan seperti huruf da kita dokan, da kita okan misalnya. Kentara sebetulnya. Nah itu. Dikolkolahkan. Ya. Kemudian yang saya perhatikan kebiasaan membaca untuk do itu dinaikkan, diangkat. Saya belum ketemu nih hukumnya. Jadi kalau orang yang biasa-biasa kan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau kita perhatikan beberapa qori itu kalau membaca dengan tartil biasanya do ini dinaikkan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Diangkat. Ya walam bisawab, apakah itu karena pengaruh artinya, terjemahannya memang ada yang tertentu yang memang harus agak beda. Contoh kayak apa itu yang di surah Yusuf nah mulutnya dimonyongkan itu. Nah, contoh seperti itu. Jadi memang ada sebenarnya, cuma karena tidak umum kecuali yang ada tanda-tanda di Al-Qur'an saja yang kita lakukan. Nah, seperti do biasanya kebanyakan tuh dinaikkan ketika do-nya itu dinaikkan. Kebetulan juga panjang juga gitu. Nah, itu. Nah, itu Ibu-ibu sekalian. Nah, Al-Fatihah ini memang urgent karena menjadi rukun sholat. Jadi kalau kita memahami tentang urgentnya Al-Fatihah ini, artinya kalau Al-Fatihah itu tidak benar, maka sholatnya kan tidak sah. Hanya saja kembali lagi kalau kita
kembali ke personal masing-masing, di mana masing-masing sudah punya memori, simpanan memori yang memang tidak gampang untuk merubahnya. Tidak gampang merubahnya. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita pun ya berserah diri saja. Ya sudah, daripada nanti malah jadi kalang kabut, ya sudah teruskan saja. Nah, tetapi untuk begitu, kalau memang diajarkan kepada yang lain, harus diusahakan yang terbaik. Jadi kadang-kadang belajar gini kita bisa, Bu. Tapi begitu praktek yang hari-hari ya kembali. Nah, yang seperti itu kita sudah urusan Allah saja sudah gitu loh. Yang penting sudah disampaikan. Nah, itu. Karena memang kalau sudah berurusan dengan Allah, Allah Maha tahu. Dan Allah yang memberi balasan. Jadi begitu. Nah, itu. Jadi saya perhatikan memang kalau sudah di sini, kalau sudah lihat logbooknya berarti sudah tidak kaget lagi. Insya Allah 100% sudah bisa terjemahnya. Tinggal kita melatih terjemahan bebas. Karena kalau kita lihat logbook itu kan setelah menerjemahkan satu-satu, maka ada terjemahan bebasnya seperti yang di bawah. Bentar Bu, kita lihat di prakatanya ini Bu. Nah, ini di sini ada cara kita belajar. Mudah-mudahan di sini tersirat juga apa yang diinginkan. Yang nomor 1, membaca setiap ayat dengan benar. Kemudian melafalkan. Kemudian merangkai arti kata. Nah, ini Bu, yang nomor 3 ini Bu. Jadi merangkai arti kosakata menjadi terjemahan ayat. Yang sering kita temukan dari yang satu-satu ini ternyata berbeda dengan yang terjemahan bebasnya. Contoh indah. Indah itu kemarin diartikan apa? Biasanya di sisi indallah, di sisi Allah. Biasanya begitu. Nah, arti kalau kita lihat terjemahan-terjemahan umumnya seperti itu. Nah, ini jadi nomor 3 ini nanti Bu. Jadi kita kan belum, nomor 3 ini jarang kita lakukan. Kita baru sampai di nomor 2. Nah, nomor 1 mandiri. Jadi nomor 2 yang ini yang biasa kita jadi melafalkan kosakata, memahami arti dan jenisnya. Nah, dan seterusnya. Nah, yang ketiga ini. Jadi setelah satu-satu kita bacakan, maka kemudian kita rangkai, kita gabung. Nah, jujur kalau mengikuti logbook, nah saya ketika mengikuti logbook itu, ketika merangkai, saya bingung. Karena di logbook itu kan tidak semuanya masuk. Nah, mau tidak mau harus menghafal itu, Bu. Makanya kalau sudah dihafal enak. Kalau tidak hafal sulit. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta, yakni jalannya orang-orang yang engkau telah beri nikmat alaihim kepada mereka, ghairil maghdubi alaihim,
bukan jalannya orang-orang yang dimurkai atasnya atau kepadanya, atau tidak usah juga nggak apa-apa, karena sudah ada orang, bukan jalannya, bukan orang yang dimurkai, waladdallin, dan bukan pula orang-orang yang sesat, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Nah, bebas begitu saja. Nah, contohnya seperti itu. Nah, ini yang harus kita coba terus. Jadi nanti merangkai arti kosakata menjadi terjemahan ayat. Ini yang poin nomor 3. Kalau yang 4, pribadi, melakukan self assessment, penguasaan arti dan pengenalan jenis kosakata. Nah, yang terakhir baru melakukan setoran kepada pembimbing sesuai logbook. Malah terakhir. Nah, itu. Sudah. Karena ini hafal semua, jadi bisa saya anggap hafal semua. Nah, kita lanjutkan ke Al-Baqarah. Nah, Al-Baqarah 1-5 ini biasanya hafal semua juga sudah. Oke, Bu. Jadi tadi sudah contoh di surah Al-Fatihah. Ya, seperti itu. Nah, kita sekarang ke Al-Baqarah. Siapa mau coba? Bu R, mau coba Bu R? Mana Bu Ermina? Bu Ermina nggak bisa ngomong lagi, Bu. Apa dialnya, wifi-nya enggak lupa Bu yang ngerubah. Sudah Bu Pur, bisa duluan rubah. sudah. Saya Oh, kan Bunda Pur dulu. Iya. Oh, yang muda dulu Bu Pur ya, biasanya Bu ya. saya dulu juga nggak apa-apa. Monggo Bu ya. Apanya itu? Yang Al-Baqarah ya. 1-7 Bu. Alif Lam. Iya, lanjut. Zalika kitabul la raiba fihi. Rudal. Lanjut aja Bu sampai habis. Ya, baru satu-satu kita uraikan Bu. Zalika itu ya. Kitab Al-Kitabu. Alkitab. Iya, Al-Kitabu terus kitab. Iya. La tidak. Iya. Roiba ragu-ragu. Keraguan. Ragu-ragu kan keraguan. Boleh Bu, boleh sebetulnya Bu. Jadi ragu, keraguan, nah bisa. Tapi umumnya keraguan Bu, karena dia dalam bentuk isim. Ya. Fi, di atau huruf. Hab ya, hi terus. Raiba fihi atau nya. Ya. Ismun. Huda. Petunjuk. Hudan petunjuk. Ismun. Ya, terus Lil muttaqin. Ada dua. Iya. Li bagi muttaqin, orang yang takwa. Iya. Sebenarnya itu al-muttaqin Bu sebenarnya Bu. Al-muttaqin. Iya. Iya. Al-muttaqin, orang takwa. Dalam penulisannya karena digabung alifnya tidak masuk Bu gitu. Tidak ditulis saja. Iya. Lanjut Bu ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Iya. Terus alladzina orang atau ismun yu'minuna beriman, mereka beriman
fi'lun bi dengan huruf Ya, bi al-ghaibi. Ya. al-ghaibu bi ghaib atau ismun Ya. dan huruf yu'minuna mendirikan Terus filun sholat as-sholatu as-sholata Ya. sholat Sholat. atau ismun buat dan atau Wah. huruf Ya. min dari huruf ma apa ya apa Iya. ismun Iya, ismun. Kalau apa-apa ismun, kalau tidak harf. Nah, bedanya itu Bu nanti Bu. Terus. oh iya Oh, royak iya, rezeki rozak. Iya. lun Nah, kami atau ismun terus mereka hum. ismun Iya. yungfikuna Iya, menginfakkan Iya. mereka menginfakkan. Nah, sudah Bu, ada tadi yang terlewat. Jadi mulai ini coba Bu rangkai Bu terjemahannya Bu. Nah, kita buka lagi apa kita mau dari alladzi ya. Enggak, dari alladzi yang tadinya Bu. Alladzina yu'minuna, orang-orang yang kita gimana Pak? Bentar Bu, dari ayat 3 aja Bu. Oh iya, dari kita pula roiba fi itu Pak. Alladzina yu'minuna. Kitab yang tidak ada keraguan di dalam. Iya, terus dalamnya. Ya, hudan Sebagai petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Iya. Ibu boleh saja Bu tidak menggunakan sebagai, misalnya gini Bu. Ini kitab tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi orang yang bertakwa, bisa begitu Bu. Nggak perlu pakai sebagai, karena fihinya itu kayak kita ada jeda berhenti, mungkin diartikan dengan koma. Nah, sebagai juga bisa. Oke, lanjut Bu. Alladzina yu'minuna, mereka yang beriman dengan yang gaib, gaib dan mendirikan sholat, ya, dan apa yang kami rezekikan mereka menafkahkan. Ya. Memang Bu, memang agak janggal Bu. Makanya saya bilang kalau kita berpatokan pakai ngerangkainya sulit. Ya, mantap, memang Bu, sudah itu mantap. Jadi kalau kita berpatokan kata-kata yang ada, memang banyak janggal Bu gitu. Tapi lanjut aja nggak apa-apa Bu. Nah, nanti kita sisip-sisipkan kayak tadi sebagai petunjuk. Nah, seperti yang gaib tadi Bu. Mereka yang beriman dengan gaib. Nah, dengan yang gaib. Sisipkan kata yang Bu. Ya. Ya, kan agak enak jadinya dengan yang gaib. Jadi, nah biasanya Bu, ya, alladzi biasanya Bu kalau alladzi merupakan sambungan dari ayat sebelumnya, itu ditambahi yaitu orang-orang yang beriman. Yaitu orang-orang yang beriman. Kemudian bil gaib itu kan biasa dengan kepada yang gaib. Dan nggak langsung mereka yang beriman gitu itu iya Bu, karena dia merupakan masih lanjutan dari ayat sebelumnya. Menjelaskan ayat sebelumnya. Ya, jadi gitu Bu. Al-Lazi itu gitu. Jadi makanya sering ada Al-Lazi itu kalau pendek disambung Bu. Misalnya
Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ah, gitu. Alladzi kayak di surah Al-Maun juga gitu. Yaitu Alladzina mereka hum fi yang salatihim. beriman Ya, dengan yang Goib. kepada yang gaib. kepada yang gaib Iya, dan dan mengerjakan mendirikan sholat sholat boleh, dan dan dari dari apa-apa apa yang kami yang telah kami rezekikan, rezekikan yang telah ya, kami rezekikan kepada mereka, kepada mereka, mereka mereka menginfakkan memberi, mereka infak. menafkahkannya, Iya. mereka Nah, biasanya mereka menafkahkan. menginfakkan. Nah, karena kan biasanya kita udah familiar dengan kata infak, Bu. menginfakkan ya, Nah, jadi gini, umumnya orang kalau menginfakkannya. nafkah, ya, kalau nafkah itu umumnya biasanya suami kepada istri, orang tua kepada anak. Ya, menginfakkan. padahal ya nafkah itu infak juga, dari kata infak jadi nafkah. Iya. Nah, ini. Nah, biasanya kalau kita artikan infakkan itu Tadi di infak, luar. tapi setelah dianu katanya suruh berubah. Ya, di luar itu kepada orang lain. Padahal kalau lihat hadis itu sebaik-baik infak suami itu adalah kepada infak kepada keluarganya. Iya. Jadi sebaik-baik suami itu infak kepada keluarganya. Infak itu yang dimaksud nafkah itu. Cuma orang tidak umum kalau di keluarga dengan istilah nafkah. Nah, kalau di luar juga tidak umum dengan istilah nafkah. Kita infak gitu aja. Padahal yang dimaksud itu ya infak itu gitu. Nah, itu. Oh, iya. Biasa kita Ya, menafkahkan. betul, Bu. Jadi malah jadi bingung. Jadi artinya infak itu kesannya kayak apa ya? Kayak Memberi ke orang yang terbatas. Iya, Bu, terus terbatas gitu. Nah, seperti ada batasan di mana gitu. Kalau nafkah itu close, artinya ya pokoknya bebas. Nah, jadi kalau yang saya perhatikan begitu. Jadi kalau ada infak itu misalnya dari sisi apa waktu apa segala macam kan ya pokoknya tertentu lah gitu. Nanti lebih tertentu lagi ya di zakat nanti kan. Nah, itu. Coba ayo musyawarah coba. Lanjut. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Ya betul, Bu, kecil-kecil Bu, memang. Jadi saya bisa. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Wa dan harf alladzina, orang-orang yang isim yu'minuna, mereka beriman, fi'lun bi dengan harf ma, apa-apa, ismun, unzila diturunkan, fi'lun ilai kepada, harf ka kamu, wa dan harf ma apa-apa yang, ismun unzila diturunkan, fi'lun min dari harf qabli sebelum, ismun wa dan harf bi dengan harf al-akhirati akhirat, isim hum mereka, isim yuqinun mereka meyakini, fi'lun. Terjemahan bebasnya. Artinya, dan mereka orang-orang yang beriman kepada yang diturunkan kepadamu dan yang maksudnya kepadamu Al-Quran dan yang diturunkan sebelum kamu serta terhadap kehidupan akhirat mereka yakini. Kurang pas itu.
Jadi kalau kena walladzina yu'minuna bima, dan orang-orang yang beriman dengan apa-apa yang diturunkan kepadamu Muhammad dan apa-apa yang diturunkan dari sebelummu, dan dengan hari akhirat mereka yakin. Nah, sudah kan? Dan dengan hari akhirat mereka yakin. Nah, ya kalau gitu kan beda. Nah, jadi fungsi kita berusaha dengan terjemah karena waktunya sudah habis, walaupun jumnya masih setengah jam lagi. Jadi ibu-ibu sekalian, ketika kita menerjemahkan bebas, tapi tidak terlalu bebas. Jadi bebas tidak terlalu bebas, tetap masih mengikuti, hanya saja ada kata-kata yang memang sedikit perubahan. Contoh dengan menjadi kepada, ala atas menjadi kepada. Bisa seperti itu. Nah, maksud terjemahan bebas ini, kita berusaha orang lain memahami. Jadi memahami, karena kalau kita ngikuti terjemahan per kata, nah kita masih mencari-cari. Kita bingung masih. Iya, jadi makanya kita berusaha. Jadi bebas tidak bebas sebenarnya tetap ada patokannya, ada standarisasinya. Nah, contoh seperti Ar-Rahmanir Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah. Kan tidak ada kata menyebut di situ. Dengan menyebut nama Allah yang, nah tidak ada kata yang juga di situ. Yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Tidak ada kata lagi. Tapi dalam terjemahan kita tambahkan. Dan ini tidak merusak maksud Bismillahirrahmanirrahim, tidak. Jadi ketika kita menambahkan ini juga tidak akan merusak arti. Nah, maknanya tidak rusak. Tetap hanya saja kita ingin dengan seperti itu orang lebih mudah memahami. Dengan menyebut nama Allah. Kalau arti perkataannya kan dengan nama Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kan begitu aja. Kalau kita memperhatikan dari kata-kata yang disediakan. Jadi dengan nama Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Orang tanya, siapa yang Maha Pengasih? Nah, makanya dihubungkan dengan kata yang. Nah, biasanya dalam konsep menerjemahkan, kalau ada dua nama Allah berjejer, dua nama Allah berjejer, maka dia ditambahi dengan kata lagi. Jadi misalnya Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Nah, itu kalau kita mengacu kepada terjemahan Depak, Departemen Agama, itu biasa seperti itu. Jadi kalau ada nama Allah, tidak dengan kata dan ya. Enggak, Bu. Pengasih dan penyayang. Jadi dia tidak menggunakan kata dan. Dia menggunakan kata lagi. Nah, kata dan itu baru kalau dia yang menggunakan wa. Nah, itu ya. Misalnya Ghafur, tapi kayaknya enggak ada, Bu, kayaknya. Dua nama Allah dihubungkan dengan wa itu enggak ada kalau berjejer. Alimun Hakim. Artinya. Untuk artinya dia juga tidak menggunakan dan, Bu. Karena di sini kenapa menggunakan lagi, dia menguatkan yang sebelumnya, Bu. Jadi Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan menambahkan. Nah, kalau dan itu kan sifatnya sejajar, Bu. Nah, di sini kalau menerjemahkan nama Allah yang berjejer itu, dia menambahkan, melebihkan dari yang sudah ada, Bu. Jadi makanya dengan lagi. Jadi misalnya Alimun Hakim, Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Azizul Ghafur misalnya. Maha perkasa lagi atau Ghafurur Rahim. Nah, jadi Maha Pengampun
lagi maha penyayang, bukan maha pengampun dan maha penyayang, enggak Bu. Jadi di sini dia fungsinya yang belakang ini menguatkan lagi yang sebelumnya, yang sesudahnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi menguatkan yang sudah ada tadi. Nah, itu Bu. Nah, itu yang saya perhatikan di terjemahan di Depak. Jadi untuk dua nama Allah yang berjejer itu dengan menambahkan kata lagi, bukan kata dan. Nah, itu. Terjemahannya. Depak yang lama loh Bu ya, yang tahun 1977. Nah, yang di situ juga ada, kalau mudah saya nggak salah, itu ada Kiai Hasbi Asidiki ada di situ semua. Nah, itu. Alhamdulillah Bu, terima kasih sudah, meskipun Zoom-nya masih ada setengah jam lagi, 1 jam sudah berlalu, meskipun kita mulainya tadi ada bincang-bincang kecil, biasa Bu, enggak apa-apa. Saya ini tinggal menunggu Bu, kapan kita bisa luring Bu. Ya karena memang iya ini perlu, ya kalau tempat memang kami yang datangi aja Bu, jadi kami yang datangi, jadi ibu-ibu. Ini saya sebenarnya patokannya ada 2 ini, antara Ibu Pur sama Bu Sulami. Kalau saya begitu, karena ini ibu-ibu yang menurut saya Sulami itu. yang harus kami datangi. Kita datangi Bu Sulami dulu. Iya. Kalau jamaah yang muda-muda gampang Bu. Kalau jamaah yang muda-muda datang aja ke ad-dakwah selesai. Oke Bu ya, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya Bu, sama-sama. Terima kasih Ustaz. Iya Bu. Mbak Zakia. Iya Bu. Izin pamit. Iya Bu, silakan Bu.